kekuatan tadi, nah mungkin itu sama juga yang di Indonesia ya. Oh iya. Apalagi jangan sampai mengatasnamakan pencak silat gitu ya. Itu ya dia. mungkin mereka ada pandangan sendiri. Ini pandangan saya, mungkin kalau saya salah ya ini pandangan saya. Iya, betul. Kalau pandangan saya secara atlet ya, yang pukul mental itu saya belum pernah melihatnya langsung ya. Jadi rata-rata yang saya ketahui yang pukul mental itu adalah timnya sendiri. Oh, timnya sendiri? Iya sih emang. Saya sih pengen misalkan ada yang gitu, saya yang praktekin. Saya praktekin ya. Tapi kalau bonyok jangan nyalain gue gitu ya. Dan juga mukulnya itu setiap mukul mental nih. Coba dipraktekin mukul sambil ngelompat nih, Superman punch gitu. Jadi kan mentalnya bisa ke atas. Oh, namanya Superman punch ya? Iya, jadi ngelompat sambil mukul gitu kan. Jadi gini guys, straight lompat, mukul dari atas. Kalau emang ke atas juga. Kalau mentalnya ke atas lagi kayak terbang gitu, itu beneran ya, bisa jadi beneran. Dan saya hormat. Iya, kita hormatin banget. Tapi kalau cuma Tapi kalau sambil ngelompat masih jatuhnya ke sini juga berarti itu sekedar trik aja gitu. Bukan trik sih, tapi belief system lebih tepatnya ya. Cuma kepercayaan dia terhadap gurunya yang seakan-akan sakti gitu kan. Jadi dia nggak bisa nonjok. Dan jangan juga sampai membawa-bawa agama juga. Nah, itu banyak nih di channel-channel sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya lagi Abuya Dr. Adil Akhyar dari Medan. Hadirin sekalian, dunia YouTuber seperti biasanya telah mendiskriminasikan istilah-istilah ilmu kebatinan, ilmu tenaga dalam. Maksudnya saya mau menceritakan bahwa orang-orang dulu, sahabat, tabi'in, ulama-ulama, nabi-nabi, muridnya nabi-nabi sudah memiliki ilmu-ilmu seperti itu. Jadi kita sekarang ini, kalaupun kita memiliki itu secuilnya dari ilmu-ilmu mereka yang dulu-dulu. Jadi jangan dikira, jangan pernah berpikir, jangan dianggap bahwa tidak ada hadis yang menceritakan kehebatan orang-orang dulu, kesaktian sahabat-sahabat, kesaktian tabi'in, ulama-ulama, murid-murid nabi-nabi dulu-dulu. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan ilmu sihir, bukan ilmu hitam, bukan ilmu sulap, bukan ilmu hipnotis. Ini bagian dari khasanah Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya begini, kalau kita jauh ke belakang, di zaman Bani Israel, Allah sudah ceritakan dalam Quran tentang Ashabul Ukhdud. Nama pemuda itu adalah Abdullah bin Samir. Abdullah bin Samir mau dibunuh oleh raja, tapi yang membunuh semuanya tercampak, semuanya mental semuanya. Dibawa ke gunung, mau dilempar dari gunung, tapi begitu yang mau melempar malah terlempar semuanya. Dibawa ke laut, mau dicampakkan ke laut, yang mau nyampakkan malah tercampak semuanya. Nah, hadirin yang mulia, itu ilmu apa namanya? Apakah itu ilmu setan, ilmu iblis, ilmu hitam, hipnotis? Nah, hadirin yang mulia, bukan. Itu adalah bagian dari khasanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, Asif bin Burkhoya, hadirin yang mulia. Ada yang mengatakan Asif bin Burkhia. Nah, Asif bin Burkhoya ini adalah ulama di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Bukan Nabi, hanya muridnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi memiliki kekuatan melebihi daripada kekuatan raja-raja jin. Bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis dan bisa mencari kubah yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam berada di tengah-tengah laut, yang dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah. Di dalam kubah itu ada pemuda yang soleh hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, apakah kekuatan ini pakai kekuatan jin? Padahal raja jin sudah ikut bertanding di dalamnya dan mereka kalah. Tahun 2004, saudaraku sekalian, pernah terjadi pertikaian di Malaysia dan saya ada di tengah-tengah mereka antara guru besar Prana Sakti dan guru besar Sinar Putih. Dikecohkan oleh satu orang ahli yang dianggap dia mengaku sebagai ahli ruqyah. Nah, pada waktu itu mereka ahli ruqyah ini beranggapan bahwa semua ilmu kebatinan, semua ilmu tenaga dalam itu menggunakan jin. Wah, ini mereka marah, guru-guru besar Prana Sakti dan Sinar Putih. Waktu itu saya kenal baik dengan Pak Sentot, dengan Pak Cukup dari Jogja. Hadirin yang mulia, kemudian saya sampaikan, ini Asif bin Burkhoya pakai kekuatan apa? Padahal Raja Jin ada di situ, dan ini adalah ahli ilmu kebatinan. Kemudian Abdullah bin Samir pakai apa? Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diukur dengan otak dan kemampuan kita saat sekarang ini.
Nah, kalau kita lihat di zaman sahabat ada lagi, mulia. Kalau di zaman sahabat bukan tanggung-tanggung. Tamim Ad-Dari bisa menggiring lahar. Diperintah oleh Sayyidina Umar untuk menyelesaikan masalah gunung Merapi yang meletus. Lahar yang tumpah digiring lagi masuk ke dalam gunung. Ini pakai kekuatan apa? Hadisnya sahih, hadirin mulia. Tapi cerita-cerita seperti ini kadang-kadang tidak disampaikan, tidak diutarakan, tidak dibuka oleh guru-guru kita, tidak dibuka oleh masyayikh-masyayikh kita. Bahkan orang salafi pasti akan menyembunyikan kisah-kisah seperti ini. Kemudian ada lagi, hadirin mulia, Uqbah bin Amir berjalan di atas lautan Amerika menuju Amerika dengan pasukannya, dengan rombongan dakwahnya. Berjalan di atas lautan Amerika dengan kudanya. Hadirin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ada perempuan, hadirin mulia, Ummu Imarah namanya, menjadi tamengnya Nabi, berhadapan dengan 40 pemanah orang-orang kafir Quraisy yang jago-jago panah. Semua panah 40 pemanah bisa dilumpuhkan oleh Ummu Imarah dengan pedangnya dan sendirian. Perempuan, hadirin mulia. Ini pakai kekuatan apa lagi? Nah, hadirin rahmatullah Subhanahu wa taala, ada namanya Al-Bara' bin Malik. Al-Bara' bin Malik ini bisa terbang masuk ke dalam istana untuk membuka pintu gerbang. Tembok istana itu bukan 2 meter, 3 meter, tapi 15 meter sampai 20 meter. Dan dia terbang masuk ke dalam, dan kekuatan Al-Bara' bin Malik ini 1:100 prajurit. Bagaimana nih? Pakai jin. Hadirin mulia, sahabat pakai jin. Karena kekuatannya udah di luar rata-rata, 1:100. Itu 100 orang mati semua, dia pukul yang di dalam istana, baru dia buka pintu gerbang istana itu. Ada lagi yang lebih tinggi lagi, hadirin mulia, Qaqqa' Amr At-Tamimi. 2 tahun sebelum Rasulullah meninggal dia masuk Islam, hadirin mulia, dan dia memang pecah rekor, banyak membantu perjuangan-perjuangan sahabat di akhir-akhir perjalanan dakwahnya sahabat. Qaqqa' Amr At-Tamimi, kekuatannya 1:1000 prajurit. Ini pakai jin apa lagi nih? Kalau ada yang beranggapan seperti itu, hadirin mulia, setiap kekuatan pasti pakai jin. Gila ini, hadirin mulia. Maksud saya hanya mau meluruskan bahwa di zaman sahabat, orang-orang yang dekat dengan Allah sudah dianugerahi Allah. Dibuka rahasia alam, dibuka rahasia energi air, api, angin, tanah, dibuka hijabnya oleh Allah, sehingga orang-orang yang dekat dengan Allah bisa memahami dan menguasai itu. Hadirin yang mulia, ada di zaman tabi'in. Kalau tadi sahabat, tabi'in, hadirin mulia. Zaman tabi'in namanya Abu Muslim Al-Yamani. Kalau tadi sahabat bisa menggiring lahar, hadirin mulia. Kalau ini tabi'in, Abu Muslim Al-Yamani tidak mempan dibakar. Pakai jin ini, hadirin mulia. Astaghfirullahaladzim. Musailimah Al-Kadzab pernah menangkap Abu Muslim Al-Yamani, kemudian dibakar, hadirin mulia. Setelah dia tahu bahwa Abu Muslim tidak mempan dibakar, akhirnya dibebaskan. Abu Muslim pergi ke Madinah, berjumpa dengan Sayyidina Umar, dicium keningnya oleh Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar kepada Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, inilah orang yang mewarisi ilmu Nabi Ibrahim." Tidak dimarahi, tidak dibilang, "Kamu pakai ilmu jin ya?" Enggak, hadirin yang mulia. Malah dicium keningnya, dipuji oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Abu Bakar juga mencium keningnya. Sayyidina Ali juga mencium keningnya. Sayyidina Utsman juga mencium keningnya. Pujian bahwa masih ada orang yang mewarisi ilmu Nabi Ibrahim alaihissalam. Pakai ilmu apa ini, hadirin mulia? Kalau kita tidak paham, jangan memberikan kesimpulan-kesimpulan. Hadirin mulia, jauh di zaman tabi'in ada lagi. Siapa? Ibnu Sina. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala akan berikan sesuatu yang orang itu mujahadah dalam memahaminya, sungguh-sungguh dalam menjalaninya. Ibnu Sina, Allah buka hijab tentang ilmu kedokteran sehingga dia paham betul tentang ilmu kedokteran, bahkan ilmu bedah. Bahkan Ibnu Sina dalam satu buku, hadirin mulia, dikatakan dia bisa pisahkan kepala orang ini tidak mati. Wah, ini apa lagi? Al-Idrisi, hadirin mulia, yang menemukan ilmu geografi. Nah, kalau orang tidak paham, hadirin mulia, membahas ilmu geografi bisa nggak? Bisa. Yang ahli ilmu geografi yang bisa membahas ilmu geografi, yang ahli ilmu kedokteran yang membahas ilmu kedokteran. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Khwarizmi ahli dalam matematika. Kita orang ilmu sosial mau membahas matematika, hadirin mulia, nggak bisa. Bahkan yang pertama sekali menemukan ilmu nol adalah Al-Khwarizmi.
Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jauh dari zaman Rasulullah, dari zaman sahabat, dari zaman tabi'in. Kalaupun kita dianugerahi oleh Allah punya kemampuan mengolah alam, memiliki ilmu kebatinan, memiliki ilmu tenaga dalam, itu hanya secuil dari ilmunya orang-orang dulu. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat satu hadis, satu perkataan Imam Malik rahmatullah alaihi, lan yusliha akhirah hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan bisa diperbaiki keadaan-keadaan umat ini kecuali mengikut cara orang-orang dulu memperbaikinya. Hadirin yang mulia, untuk memahami ini, maka video ini jangan di like, jangan di komen, jangan di subscribe, karena saya bukan YouTuber, tapi disebarkan kalau Anda menganggap bahwa video ini penting. Salam dari Medan, Abuya Dr. Adil Akhyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.